Lupa kewajiban ibu-ibu juga di dapur mengurus anak, jangan terabaikan. Aratos ngarurus bojo caroge atas ibu masak parantos, alhamdulillah. Suurnya punya nyuci teh mah teu beres-beres ibu beres teh. Ari atos kagungan incunya, ayeuna ngalih ka incunya punya. Ya, baik. Sebelumnya pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya berdiri, duduk dulu. Jadi izinkanlah saya berdiri di sini, nggak apa-apa ya, Bapak dan Ibu, biar tidak kaku ya. Pada kesempatan kali ini ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul? Betul, Ibu? Baik. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan perkenalkan diri, tetapi ya dengan menggunakan bahasa Arab sedikit ya, boleh? Insya Allah anak sa'atakallam bil-lughah al-arabiyyah qalilan. Labas? Maafi muskilah? Naam? Insya Allah saya akan berbicara sedikit dalam perkenalan ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ente sabios-bios campur gado-gado. Naam? Ibu insya Allah kalau naamnya lekoh ya. Kamanaro ismi hasbi asidi. Nandur ismi hasbi asidi. Ana min Garut. Arabtum Garut? Hal Arabtum Garut? Arabna. Apabila hal Arabtum, nam Arabna, saya kenal, saya tahu ya. Karena domirnya nahan bukan, ya. Huwa Jawa Warbiyah Kadali. Nah, Garut Jawa Warbiyah Kadali. Yani Garut sama yani Jawa Barat juga, seperti Bandung. Nah, Tsumma ana mutazawiz. Hal Arab tu mutazawiz? Ana telah beristri. Sakedik atunya semuanya. Ibu mengatakan paling terbiasa sekali belajar bahasa Arab. Yang namanya ilmu, apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, jangan sampai kita ini termasuk orang yang kelima, yang tidak mau belajar, yang tidak mau mendengarkan, yang tidak mau menjadi orang yang berilmu. Tidak, nggak apa-apa. Saya teringat akan pepatah Imam Ghazali mengatakan begini: Fawailul lil jahil liman lam yata'allam. Celakalah orang yang bodoh yang tidak mau belajar. Agar mah urang terang naon-naon alim belajar. Pas begitu Masjid Al-Ihsan mempunyai program sangat bagus luar biasa, memfasilitasi jemaahnya baik pagi, subuh dan siang untuk senantiasa masyarakat yang ada di sini ini tahu akan ilmu bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bagaimana cara mengaji yang baik dan benar, mahrajul hurufnya bagus, panjang dan pondoknya juga bagus seperti itu. Ternyata tidak ada yang mau belajar. Masya Allah luar biasa Pak Ustadz, pengurus di sini. Tetapi ternyata masyarakatnya tidak mau belajar, sedih. Sehingga Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Fawailul lil jahil man lam yata'allam. Celakalah orang yang bodoh yang tidak mau belajar, tidak mau peduli. Kemudian Imam Ghazali meneruskan, fawailul lil alim. Mana alim? Fa'il. Apabila setelah belajar celaka juga. Apabila setelah tahu tajwidnya celaka juga. Apabila setelah tahu bahwa salat itu wajib celaka juga. Apabila tahu zakat itu wajib celaka juga kalau tidak diamalkan. Celaka juga itu semua. Fawailul lil alim, setelah tahu ilmunya, tetapi Masya Allah tahu ilmunya, tetapi ilmunya hanya masuk telinga kiri, kanan dulu, kanan masuk telinga. Mohon maaf, ternyata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi itu nempel, tidak diamalkan. Makanya celaka juga menurut Imam Ghazali.
Fawailul lil alim liman lam ya'mal. Celakalah orang yang tahu ilmu tetapi setelah belajar pengajian kayak gini ya tidak diamalkan. Makanya setelah tahu ilmu tolong diamalkan juga. Nah seperti itu apa yang dikatakan kelima oleh Pak Ustadz tadi. Jangan sampai kita termasuk orang yang kelima. Baik, kita kembali lagi yang dulu. Kita kembali lagi kepada yang awal ya. Jadi ana mutazawwid, saya telah beristri, wa ana indi arba'a aulad. Arab itu arba'a? Empat. Masya Allah luar biasa. Saya tahu ya bahasa Arab ini. Saya pengen tahu ya. Kalau satu apa bahasa Arabnya Ibu? Wahidun. Nah, luar biasa. Kalau dua? Isnani. Lima khomsatun enam, sitatu tujuh, sab'atun delapan, samaniyatun sembilan, tis'atun 10. Masya Allah luar biasa Pak Ustadz, bisa semua ya, tepuk tangan dulu. Pak ternyata ya, Masya Allah ternyata tidak ada istilah kalau belajar sudah tua teh hese. Ternyata tidak, menurut saya ibu-ibu di sini ini luar biasa ya. Masya Allah. Saya pengen tahu kalau 36 bahasa Arabnya 36 salah satu tis'atun betul. Tis'atun itu 9. Jadi kalau bahasa Arab itu awal belakang dulu. 6 itu apa? Sittatun wa talatun 30. 30 sittatun wa talatun. Boleh sun atau boleh sin. Sittatun wa talatin agak digigit agak karena sa ya, sa. Tidak boleh sin, tapi ta. Tuh. Ada sya betul, ada sa bis kota seperti itu ya kalau kita belajar makhraj al-huruf seperti itu. Masya Allah luar biasa. Kalau 54 Masya Allah. Kita 54 dulu ya. Arba'ah pakai wawu wa khamsun. Betul? Wah, ternyata bisa-bisa ya. Apa salutik ya tuh. Ya, betul. Kalau 45 5 dulu. Khamsah wa arba'in atau arba'un. Nah, wah, Masya Allah Pak Ustadz luar biasa. Baik, ana ini arba'a aulad. Saya mempunyai 4 anak. Ana askunu al-an, dan saya sekarang tinggal di Banjaran. Al-Hai perumahan Damarmas. Al-Arab itu Banjaran? Walarna Arab, jawabnya Arab. Nah, hal Arab tuh Banjaran Arab. Nah, Masya Allah. Wa ana al-an syurti polisi. Nah, polisi. Ana syurtiyun. Nah, wa zaujati ana, istri saya amaliha laisa amaluhu. Amaliha karena perempuan ya. Muwalidah. Hal Arab itu muwalidah? Bidan. Maulud Nabi. Lahirnya Nabi. Muwalidah berarti orang yang menolong melahirkan. Makanya
disebut bidan. Kalau tabib apa? Dokter. Kalau perawat? Kalau kita sakit apa? Marid, betul. Marid, betul. Sama bo. Marid, betul. Kalau pekerjaannya mumariboh. Nah, Masya Allah, sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa itu ya. Ya, sambil tolabul ilmi ya belajar bahasa juga ya. Nah, wa ana al-an rois Polsek Margahayu. Wa ana rois Polsek Margahayu. Dan sekarang jabatan saya adalah kepala Polsek Polisi Sektor Margahayu. Ya. Alhamdulillah karena dipercaya oleh pimpinan ya menjadi Kapolsek Margahayu. Dan saya sartijab Kapolsek Margahayu itu tanggal 16 April. Sekarang tanggal berapa? 13. Berarti kurang 3 hari lagi ya, sebulan ya. Dan alhamdulillah kadarullah saya bisa bertemu dengan ibu. Awalnya mungkin dengan bapak ya, pas begitu saat pengamanan gereja di sini ya. Masya Allah saya senang, ternyata toleransi di sini ini sangat tinggi ya. Ada rekan kita, saudara kita yang melaksanakan ibadah, kita tidak ganggu. Lakum dinukum. Baik, saya menjadi Kapolsek selama 27 hari ya. Dan mohon maaf nih Bapak dan Ibu, saya terlambat datang ke sini berhubung mohon maaf. Tadi malam saya mendapat telepon dari Kasat Reskrim, kemudian sebelumnya Bapak Kapolres juga nge-WA bahwa di wilayah saya ada kasus tindak pidana pelecehan seksual. Ya. Kemudian ada warga, saya tidak usah sebutkan ya si A, si B, si C-nya atau wilayahnya, tetapi ini wilayah saya yang notabene tanggung jawab saya selaku Kapolsek. Saya mendapat telepon jam 23 tadi. Aduh, kalau sudah mendapat telepon itu ya agak mau tidur lagi susah. Aduh, apa lihat saya besok pagi. Nah akhirnya saya koordinasi subuh-subuh telepon Babin Kaptimas Pak Sekulo untuk dikondisikan jangan sampai yang diduga tersangka dihakimi oleh massa. Ya. Korban saya lindungi, yang diduga tersangka juga saya lindungi, karena memang tidak boleh main hakim sendiri. Saya dagdikduk dikhawatirkan masyarakat naik pitam. Akhirnya zaman sekarang ini zaman apa? Segala seperti kowe diduru, dibakar, ditenggelam. Padahal ada hukum, ya betul. Dan barusan alhamdulillah saya koordinasi dengan Pak RW, Pak RT, ya, supaya dikedepankan sistem kekeluargaan, segala sesuatu masalah ada penyelesaiannya, ya. Percayakan permasalahan ini ke jalur hukum, ke kami kepolisian. Akhirnya saya langsung terjun ke lokasi. Saya berangkat subuh dari sana habis sholat. Istri saya juga bingung kemana. Saya bekerja mau dinas dulu. Walaupun memang jam sekarang ini jam libur, walaupun hari ini memang kondisi seperti itu, tidak ada tanggal merah Bapak dan Ibu. Tatkala negara memanggil, masyarakat membutuhkan, kami siap action seperti itu, ya. Kemudian alhamdulillah jam 8:30 yang diduga ya boleh. Yang diduga ini yang patut diduga ya. Jadi tidak menjudge bahwa ini karena memang polisi ini harus menerima kedua belah pihak. Pelapor kita terima, diberita acara pemeriksaan, didengar seperti apa, kemudian saksi yang melihat ataupun saksi yang mendengar tentang kejadian tersebut dipanggil juga seperti itu. Apakah benar atau tidak? Nah setelah 1, 2, 3 saksi menguatkan, baru kita menyentuh kepada orang yang diduga barusan seperti itu. Alhamdulillah yang diduga pelaku sudah saya amankan. Saya khawatir 8:30 saya lari ke sana ke Polresta.
nguing dinyalakan. Khawatir saya terlambat, ibu-ibu yang sudah dari pagi kayaknya sudah pengen kesini, ya. Baju pengajiannya juga sudah diistrika, masya Allah. Itunya kerudungnya juga sudah dipersiapkan. Tahunya saya terlambat, tahunya saya tidak ada, masya Allah. Malu saya. Karena al-munafik salatun. Munafik itu adalah salatun. Idah hadatha kada. Wa idza wa'ada Allah, wa idza autumina. Seperti itu. Saya janji sama Pak DKN pengurus di sini, saya siap walaupun tanggal merah untuk memberikan sedikit ya watawasau bil haq watawasau bisabr. Karena memang pada prinsipnya saya juga sama belajar Pak Kiai, sama tidak bisa. Sama belajar. Tidak ada yang tinggi ilmu. Illa qalila, kecuali Allah itu memberikan ilmu illa qalila, curi sedikit-sedikit. Ya, baik. Lanjut. Jadi di sini enter Bapak. Baik ya. Boleh izin ya Ibu ya sambil. Nah ini baik. Pada kesempatan kali ini ya yang akan saya paparkan ataupun materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan 7 item yang apabila kita kerjakan membinasakan pelakunya. Ya. Jadi apabila kita mengerjakan 7 item ini akan membinasakan pelakunya. Ini adalah hadis yang diinformasikan melalui riwayat Bukhari Muslim yang mana sanadnya dari Abu Hurairah. Dan ini mohon maaf, ini sebentar ya. Karena memang sudah timbul ini riwayat saya ya, jabatan saya masuk polisi tahun 97 Bapak dan Ibu ya. Kemudian waktu itu pangkat sersan 2 ya, belum bribda bribtu karena memang masih gabung dengan TNI Polri ya. Kemudian saya pertama ditugaskan di Polda Jabar 2 tahun, kemudian di Polresta Bandung Tengah, ada yang itu Bandung Tengah Madiani dulu itu ya. Ada Polresta Bandung Barat, Bandung Tengah, Bandung Timur. Di sana itu saya kurang lebih 8 tahun ya. Dan fungsinya di reserse, menangkap orang, mem-BAP, kemudian melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Kalau sudah dianggap P21, barang bukti dan tersangka sudah lengkap, berkata sudah lengkap, Bapak polisi, penyidik, silahkan tersangka dan barang bukti diantar untuk diserahkan ke kejaksaan, kemudian terserah jaksa nanti untuk menyidangkannya dengan hakim. Berapa tahunkah vonisnya itu mereka ya, tergantung kepada kadar bobot pelakunya. Kalau misalkan mencuri handphone atau mencuri sandal ya kira-kira nggak bakalan mungkin vonisnya lama betul. Begitupun sama yang menggunakan narkoba yang kecil-kecil dengan yang menggunakan narkoba yang banyak, BB-nya ya sama juga ya. Jadi memang itu mah diserahkan saja ke hakim ya memutuskan. Pada prinsipnya polisi hanya memberkas ya, kemudian melimpahkan ke kejaksaan kalau seandainya berkas dan barang bukti sudah dianggap bahwa itu suatu tindak pidana dan namanya itu P21 ya Bapak dan Ibu. Kemudian alhamdulillah setelah itu selama 8 tahun saya karena Polresta Bandung Barat, Polresta Bandung Timur itu bubar karena gabung dengan Polrestabes, akhirnya saya pindah ke Polsek Regol. Tahu Polsek Regol pakai inti? Mohon Tegaleganya Bu. Nah kita Langkung Nispusana ya, Nispusana Hal Arab itu Nispusana setengah tahun di situ. Kemudian saya pindah lagi ke Cicendo, Polsek Cicendo Caket Hasan Sadikin selama kurang lebih takriban salah sana ya, sanawat ya, sanawat ya, 3 tahun saya di situ ya di Polsek Cicendo. Dan alhamdulillah tahun 2014 saya ditakdirkan sekolah perwira dan alhamdulillah lulus dari sersan menjadi perwira lulus. Mudah-mudahan anggota saya juga Pak Saifullah didoakan sama Ibu menjadi perwira juga ya Bu. Pak Saifullah PAG ya.
Iya, jangan kendor lah, semangat itu. Karena memang pada prinsipnya yang namanya takdir itu kan mau kaya kita berusaha walaupun memang ada garis tangan dari sana juga, tetapi kita harus berusaha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu takkan dapat merubah seseorang, kamu takkan dapat merubah suatu kaum kecuali orang itu sendiri, kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah. Contoh kita, saya pengen belajar, saya pengen tahu ilmu ini, saya pengen tahu misalkan tajwid yang baik dan benar, saya pengen tahu cara sholat yang baik dan benar. Ya berusaha untuk belajar. Kalau tanpa belajar, tanpa usaha, no, tidak akan punya ilmu. Terus, nah, alhamdulillah setelah itu tahun 2014 sekolah, kemudian akhir dilantik dan saya dinas di Polresta Bandung, ya, di Banjaran, Panit Dimas. Kemudian selama 1 bulan saya pendidikan kejuruan bahasa Arab. Karena memang polisi itu ternyata punya sekolah bahasa Polri. Ini sebagai pengetahuan saja ya Ibu. Ternyata polisi ini mempunyai sekolah bahasa. Ada yang Prancis, Inggris, Mandarin, terus Jepang, ya, terus bahasa Arab. Nah, saya pilih bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena di samping kita tugas negara, tetapi bahasa Arab ini merupakan kunci bagaimana caranya bisa tahu arti Al-Quran itu sendiri. Karena pada prinsipnya, coba di dalam surat Al-Yusuf, Inna anjalna Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini berbentuk bahasa untuk biasa bahasa surah. Inna anjalna Qur'anan biloghah Sundawiyah. Tidak ada Inna anjalna Qur'anan biloghah Indonesia. Tidak ada, betul. Walakin akan tetapi Inna anjalna Qur'anan Arabiyyan. Nah, alhamdulillah saya belajar di situ selama 3 bulan, ya. Dan karena 3 bulan tersebut 15 orang seluruh Indonesia, mungkin bukan pintar ya, bukan. Pada prinsipnya manusia itu tidak ada yang bodoh ya. Saya belajar, alhamdulillah saya ranking 1 Ibu. Saya ranking 1 Ibu. Tidak ada yang bodoh, Ibu juga sama pintar. Dan karena itu saya direferensikan BKO, dinasnya dari Polres ini ditarik ke Mabes di Interpol. Karena hubungan internasional ini polisinya itu semuanya ahli bahasa. Ada yang bahasa Prancis, Mandarin, Inggris, termasuk saya bahasa Arab. Selama satu tahun di situ saya mendapat beasiswa untuk belajar di Lipia, Lembaga Pengetahuan Islam Arab, yang mana kampus asalnya ini di Arab Saudi Riyadh, ya, Arab Saudi Riyadh. Namanya Muhammad bin Ibnu Saud. Universitas mempunyai cabang di Indonesia, di Buncit Raya, Jakarta. Namanya Lipia, Lembaga Pengetahuan Islam Arab. Ana darastu fi hadal ma'ahad, sakedik kayaknya. Saya belajar di sana, ya, darastu fi hadal ma'ahad, saya belajar di sana di Lipia ini, yakni 4 sanawat, selama 4 tahun. Wa mudarrisuhum, dosen-dosennya fi Madinah, wa fi Mesir, wa min Mesir, wa min Madinah, wa min Sudan, wa min Indonesia, mawujud kadalik. Walakin huwa yakhruju min madrasah Timur Tengah. Nah, ada juga yang Indonesia tetapi keluaran dari Timur Tengah juga, ya. Dosennya itu ada yang dari Mesir, Madinah, wa nadrus fi hadal ma'had nalbas bil lughah Arabiyah. Belajar di sana menggunakan bahasa Arab. Abdi polisi seluruh Indonesia mungkin luar Ibu. Kawita mah genepan. Anu genep henteu lulus Bu, Rosid di sana.
naik. Abi alhamdulillah 3 lulus dan mendapat gelar ini BSA. Rasanya sarjana hukum, Bu. Bachelor of Syariah, ya. Kalau dulu mungkin LC ya, karena memang sertifikatnya saya dari Riyadh ya, dari Kementerian. Alhamdulillah. Nah, tahun berapa saya kuliahnya? Tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, setelah itu tahun 2022 ya, mestinya saya ditarik di Mabes menjadi anggota Interpol ya. Ternyata setelah saya rasa-rasa ya, istri saya di sini bidan, punya anak berapa? 4 ya. Dan cobaan buat saya ya, pas begitu saya semester 2 di sana di Jakarta ya, saya ngontrak dengan mahasiswa, bapak saya ngontrak dengan mahasiswa yang keluaran pesantren lah, sama bareng-bareng ya. Ada yang dari Sumbawa, Lombok, Kalimantan, gabung-gabung. Karena memang itu, masya Allah, yang rata-rata paling baju sekata ya. Polisi malah mau ibu naon dicari wasket terang eta wahidun hiji kekarek apa 5 rasa kabur, tetapi ya Allah bisa karena biasa. Yang penting menjaga apa? Naon hartosna? Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat ya, pasti dapat. Selama 4 tahun saya di situ, dan ujian buat saya semester 2 anak yang keempat, walaupun program istri saya ini bidan, cukup 2 anak di rumah sakit di puskesmas bagian nyuntik. Di ronompok mah disuntik we kurang. Dan gitu nya Bu. Kumaha abdi we alhamdulillah keluar kalungan barangkali opat Bu. Di rumah sakit profesi anjeunnya bidan nyuntikan Bu. Di bumi mah disuntik we. Ya Bu, memang kewajiban. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, pakaianku pakaianmu, pakaianmu pakaianku. Tatkala suami mau ya harus layani. Osok melayani suami ibu. Laras. Tatkala suami hoyo, cara rapi dari budak rapi semua ada. Kan itu cara rapi. Tadi geus ngurus incu. Jangan ya, jangan menolak. Tatkala ada maunya suami. Ini resep juga. Pengen ada ridhonya suami, ada pengen itu. Tatkala suami mau kita layani dengan ikhlas, ya. Dari kubatun mendingan tong, ya. Baik, bapak sakit naoge bari. Lumayan cenah. Ya, cinta terkenal layani. Cara menyervisnya seperti apa? Supaya suami mau ke kita. Jangan berhias tatkala mau undangan saja. Ya, betul. Terus begitu ke undangan apa? Wah, undang-undang iu. Pak, mana baju mama kamari bulan kamari meser. Di ditu mah ohnya. Wah, ngame. Wah, minyak sumit Bu. Luar biasa. Wah, gelis Masya Allah. Pas begitu malam suaminya mau bau sampai putar naoge ya bener kan salar wae kita bari bau kelek dia. Jangan seperti itu ya, karena memang kita ini ahli tolabul ilmi. Sebentar ya Bu ya, takut Bapak Kapolres. Assalamualaikum Pak RT. Mohon kalabat langsung ke PPA ya, ke PPA itu mohon saksina atau saksina itu sabaraha? Oh, itu service nu aja we kita. Nu aja we kita. Mohon. Banget langsung. Ya, Pak. Iya. Ini polisi Pak RT. Saya supaya menghadirkan saksi supaya si tersangkanya itu tidak bisa mengelak. Ya,
tatkala diproses oleh penyidik tidak bisa mengelak karena memang cek iya benar. Jadi seperti itulah. Alhamdulillah Pak RT kooperatif dibawa ke Polres. Alhamdulillah. Baik, sampai mana Ibu? Sampai ente bau kan? Ente Ibu sarolehnya DKM-nya. Baik, itu ya. Dan mohon maaf, semester 2 tadi itu ya, anak saya ujian, yang keempat itu meninggal. Jadi saya ini aturan main hitungan matematika mestinya bapak dan ibunya dulu ya. Tapi kadarlah anak saya yang paling kecil 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 1 minggu meninggal dunia. Waktu itu semester 2, istri saya jam 2 malam itu menelpon, tapi nggak keangkat karena memang alarm saya biasanya jam 3 ya. Ternyata, nah ini ujian. Istri saya itu kan kesehatan. Ini mohon maaf, ternyata kalau ibu-ibu melahirkan itu ternyata capek ya Bu ya. Habis netein, ternyata saya baru tahu juga, ternyata harus dijaga juga bapak sama bapak-bapak. Jadi pengalaman istri saya itu mungkin kecapean, netein anak saya yang keempat, ya ketiduran. Si miminya itu ya keselak, lebat kan pangamu. Pas begitu bangun atau biru, terus ngebangunkan satpam kan harus melalui proses ya. Terus ngebangunin satpam, terus ngebangunin tetangga di depan rumahnya. Harus baik dengan tetangga ibu ya, harus baik karena tatkala kita ada musibah, tatkala kita meninggal, anu pertama yang menolong itu bukan saudara yang tetapi tetap man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ya, kalau dhaifah itu tamu, maka harus baik dengan tetangga. Jaro ya, harus baik dengan tetangga. Tidak boleh tidak boleh ya, harus baik ya. Oke. Nah, istri saya takut marah juga. Pas begitu ke rumah sakit, Bu, tunggu setengah jam ya. Mudah-mudahan denyut-nyadinya masih lemah, mudah-mudahan tertolong. Kadarlah setengah jam sudah bikin kejutan gitu ya, Pak. Alat kesehatan tapi tidak tertolong. Nangis istri saya ya. Walaupun memang punya anak 3 lagi, tetapi kehilangan 1 sama, nangis. Karena memang anak yang keempat ini memang awalnya juga sebetulnya mau keguguran, tapi dipertahankan dengan menggunakan obat penguat ya, penguat kandungan ya. Alhamdulillah. Sebetulnya anak yang mahal. Makanya kadang pas begitu saya ke sini langsung nih jangan dimandiin sama siapa-siapa. Saya dari Jakarta langsung izin, langsung berangkat ke sini. Saya yang memandikan, menyolatkan, kemudian menguburkan sama saya. Tidak boleh sama orang lain, tidak sama saya. Dan istri saya sedih sekali, ya manusiawi. Sampai berobat, saya ke psikiater itu kurang lebih 2 tahun. Ya kalau mendengar ya meninggal itu sakit, gitu. Dan ternyata ibu kita ngambil hikmahnya, tidak boleh laula, tidak boleh seandainya ya. Seandainya saya mungkin waktu itu tidak sekolah ke Jakarta dan saya mendampingi istri saya untuk menjaga anak, mungkin anak saya pas begitu keselak biru, tidak ada proses lama kan, membangunkan satpam, langsung pakai mobil, ya seperti itu. Tapi ingat, harus tahu terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak boleh laula. Saya tidak menyalahkan istri karena memang ya kan Allah seperti itu. Istri saya bidan, cobaan, tahu kesehatan, tahu bagaimana mengurus anak yang baik, ya seperti itu. Tapi masalah tetenya itu kesalahkan itu mungkin seperti itu ya. Baik, lanjut ya. Sampai jam berapa Pak Kiai? Sampai jam 2. Masya Allah, aduh, namanya perkenalan baik Ibu. Nah ini ya materi. Jauhilah 7 item yang akan mencelakakan pelakunya. Boleh ya? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya. Izdanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7
Sama itu tuhnya. Jadi bahasa Arab deui da keuna awalnya tadinya deui ternyata kurang 7 hitungan kedaftaran. Jauhilah 7 item yang akan al-mubiqat itu al-halaqah juga. Jadi memang Pak Ustadz muradik itu persamaannya ya, sinonim. Bahasa Arab itu banyak muradik. Al-mubiqat al-halaqah yang akan membinasakan, yang akan mencelakakan bagi pelakunya. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, wa mahuna, apa 7 item yang akan mencelakakan tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah wa sihir wa qatala nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa akala riba wa akala malal yatim wa tawalla bizak wa qadul musanatil mu'minatil ghafilat, rawu muttafaq alaih. Ya. Ini matan ya daripada hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih, tahu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau ada kata-kata ini ya, itu ya apa ya, muttafaq alaih ini ya, itu namanya itu muttafaq alaih, itu mereka sepakat berdua. Siapa yang sepakat? Bukhari Muslim ya. Baik, nah lanjut. Nah ini penjabaran. Nah 7 item tersebut, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Mana syirik ayang tahu? Ayang nuntut terang tuh mana syirik? Cobi. Ibu nu paling peker. Naon syirik teh? Lamun urang kagungan mobil, ya. Terus tantangan nanti beri panas syirik disebut artinya. Gitunya. Syirik teh dengkinya, betul? Ada yang tahu Ibu? Nah, syirik di sini yakni menduakan Allah. Kalau fil lughah Arabiyah masih wahulillah bi ghairil. Nah, menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu sih syirik. Ya. Nah, makanya ya banyak firman-firman Allah supaya kita tidak boleh menduakan Allah. Tidak mesti kepada Allah. Coba di dalam surat surat apa? Ada yang tahu? Qul ta'alau al-an'am. Al-an'am, habis al-an'am, al-arab ya kalau nggak salah ya. Al-arab. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku billah. Qul ta'alau, katakanlah fil amar. Ta'alau. Sini. Atlu ma harrama rabbukum. Maukah aku bacakan apa yang telah Allah haramkan kepadamu, kepada kalian? Na'am, mau. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku billah. Jangan musyrik kepada Allah. Ya. Sebentar. Ini surat. Ada yang bawa Al-Qur'an? Ada yang bawa Al-Qur'an? Ada yang berani baca? Saya pengen mendengar suara merdu ibu-ibu di sini, ya. Betul? Ya. Qul ta'alau. Sebentar. Qul ta'alau. Ini surat Al-An'am ayat 151. Nah, jangan sampai apa yang dikatakan saya ini kata Pak Hasbi, kata Kapolsek Margahayu, jangan. Harus bersandarkan ila ma wafaqal kitab wa sunnatur rasul, seperti itu ya. Ada yang berani baca? Silakan. Surat Al-An'am ayat 151. Silakan. Sambil boleh saya minum, Bu? Boleh ya. Ada yang berani? Fi kulli harfin hasanah. Setiap huruf apabila kita membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu, saya tidak katakan bahwa alifun harfun, walamun harfun,
wal mimu harfun. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mana? Mim satu huruf ya. Jadi Masya Allah, apabila kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu menjadi satu kebajikan. Dari satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan ya. Betul? Kalau alif lam mim juga kita baca berarti 3 huruf. 3 huruf kali 10 berarti 30 kebajikan. Ada yang bisa? Ada yang berani? Boleh ya? Gak apa-apa ya? Surat Al-An'am ayat 151. Boleh. Kita biar berkah ya di masjid kita ini ya. Boleh. Gak apa-apa. Kita belajar ya Ibu ya. Belajar. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a. Masya Allah. Tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lanjut Pak. Itu aja lah, nggak apa-apa ya. Itu aja ya. Masya Allah. Sautuhu atau sautuha? Sautuha jamilun atau jamilatun? Jamilah. Naon hartosna? Masya Allah. Ibu tepuk tangan dulu untuk Pak Haji. Betul. Suaranya bagus. Kalau laki-laki sautuhu jamilun. Kalau laki-laki perempuan sautuha jamilatun. Suaranya bagus sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak boleh musyrik kepada Allah ya. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya, ini adalah musyrik kecil. Kalau musyrik setahu ibu menduakan Allah itu apa contohnya? Percaya dukun, betul. Terus pohon nebang pohon maksudnya kumaha? Menyembah pohon, menyembah patung, ya, itu adalah musyrik akbar ya. Tetapi ada musyrik kecil. Ana akhafu man akhafallahu alaikum. Aku takut kata Rasulullah, ya, asyirk asghar, syirik kecil. Wa ma huwa ya Rasulullah syirik kecil? Apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil? Ma huwa? Mempercayai batu-batu alam gitu-gitu. Gitu. Bukan. Di hadis ini yang paling syirik kecil ini yang dikhawatirkan, ana akhafu alaikum. Saya takut kepada kalian. Anis syirik asghar. Ma huwa syirik asghar? Yani Ria umat. Iya. Ria. Urang nyembah berhala syirik urang nyembah patung syirik Tetapi Masya Allah ibu-ibu, Ria sombong kali ya. Ria, dia ingin dipuji. Saya pengen pengajian di sini, pengen dianggap orang yang soleh. Saya pengen sholat tatkala saya mau mendekati anaknya. Dia dekat dengan Pak DKM, kebetulan anaknya gadis cantik. Wah, saya mendekati Pak DKM, langsung sholat. Supaya katinggalin aja aku Pak DKM, yang dianggap soleh. Sehingga pas begitu saya melamar, misalkan diperbolehkan menjadi mantu Pak DKM atau pengurus. Nah itu tidak ria, pengen dilihat orang, pengen dipuji. Nah ini, saya suaranya bagus, pengen dipuji, wow, tetapi tidak ikhlas untuk mengajian. Itu juga tidak boleh. Tetapi lillahi ta'ala ya, baik itu ya, ngerti ya? Yang kedua yang akan membinasakan bagi pelakunya asihir.
Mama tahu sihir? Sihir. Sihir. Ternyata di zaman ayeuna aya sihir. Dan yang namanya hadis itu berlaku dari dulu sampai kiamat. Sihir tidak boleh ya. Apabila ada tetangga, ada saudara yang mengarah ke perbuatan sihir ya, tidak boleh melakukannya. Dan kita wajib untuk mengingatkan dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Betul? Betul. Adakah firman di dalam surat di dalam surat Al-Quran ada yang berkenaan dengan sihir? Ada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u apatul ilmi nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa, Bapak. Ya, pas begitu saya sudah tahu, ternyata ilmu juga bisa hilang. Pengikatnya dan pengingat untuk supaya kita tahu bagus, yaitu catat. Di dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ada kata-kata sih. Dengan sihir itu seorang suami istri bisa bercerai. Ya. Karena sihir. Seseorang perempuan yang tidak mau disihir, bahasana naon suami ka istri pelet biasa itu sihir, karena itu adalah perbuatan setan. Boleh. Ada yang mau membacanya? Surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Sebentar ya. Lupa. Ya. Surat Al-Baqarah 102 Ibu. Ibu izin siapa namanya? Utin. Uti ya, Masya Allah. Namanya bagus ya. Boleh selain Ibu Uti, Ibu Haja Uti yang lain? Boleh ya Ibu. 100 Al-Baqarah ya. Kalau bisa jangan di aplikasi handphone itu WA, IG, Twitter. Ari aplikasi Al-Quran itu ayahnya kedah kagungan aplikasi Al-Quran. Tatkala misalkan ibu-ibu benten, ibu-ibu kareseban, betul, datang bulan bisa la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci, betul. Nah, Al-Quran ada alternatif ibu-ibu untuk senantiasa merojaah membaca Al-Quran apa? Handphone. Handphone ini bisa menjadi musibah dan bisa menjadi manfaat, tergantung kepada pengguna. Betul? Kagungan aplikasi Al-Quran Ibu? Alhamdulillah. Kedahnya, nah silakan. Nah, kalau Ibu kareseban, datang bulan itu baca di situ ya. Silakan Ibu, siapa izin? Mas Muha, Mas Muki, Yaya Hasanah. Masalah Hasanah itu kebaikannya. Mas Muka kalau untuk laki-laki, Mas Muki kalau untuk jadi terang bahasa Arab ini nama ibu-ibu sekelitnya. Alhamdulillah. Hafalkan insyaallah Bu. Tepang sang Nabi insyaallah natakalam bil Arabiyah. Nah. Iya. Mangga Ibu. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Udah. Fayata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Nah ini. Jadi di antara fungsi sihir ini bisa mencerai-beraikan pasangan suami istri. Ibu-ibu yang di belakang ada Al-Qur'an mah terangnya bahasa Arabnya. Nah, ada yang bawa artinya, Ibu? Artinya ada? Nah, boleh artinya dibacakan ya? Dibacakan ya biar tahu. Apa? Silakan. Sampai sih. Ente katinggal arali hartosna. Atasnya gitu artinya masih lami kene ya? Atasnya intinya sihir itu ada di dalam Al-Qur'an. Fungsi sihir itu diantaranya ada. Silakan ibu-ibu, surat Al-Baqarah berapa Bu Haji? Ya, di rumah dibuka ya. Kalau kata saya bohong, tidak. Ini adalah kata Allah ya. Ini kita ini yang namanya belajar ini seperti ini. Ada feedback ya. Ibu jangan sampai mendengar sok tunu. Kok mau bari nyadar mah situasi asik kieu. Atos we roh aya nalepak. Pas begitu beres, naon dibikeun ku Pak Hasbi Pak Kapolsek Margali. Kitu we. Kitu teh naon? Nya kitu we. Nunutannya jangan sampai seperti ini. Oke, siap, langsung ya. Nah, ini yang ketiga, wa qatala nafsal lati haramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Jadi tidak boleh membunuh ya. Kalau dilihat Masya Allah di berita-berita ya. Kita lihat seorang anak bisa membunuh bapak, seorang bapak bisa membunuh anak. Masya Allah. Terus dimutilasi ya. Mutilasi. Tanya Bu mutilasi dipotongnya punya. Masya Allah coba. Tengah mas tanya. Padahal ieu teh 7 item yang Allah apabila pelakunya melaknatnya akan celaka bagi pelakunya. Di antaranya tadi syirik, sihir, kemudian membunuh seseorang yang diharapkan Allah tanpa sebab ya. Dulu mah boleh Rasulullah karena sebab perang dalam rangka membela agama itu boleh ya, perang ya. Oke. Di dalam surat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Tuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammid, mana muta'ammid? Sengaja. Yang dengan insyaallah Pak Ustaz luar biasa. Dengan sengaja fajaza'u jahannam khalidan fiha. Maka membunuh dengan sengaja itu dia mendapatkan sisa api neraka yang mana di dalam neraka itu khalidan fiha, langgeng di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah sangat murka, godok, sangat marah terhadap pelaku pembunuh. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah sangat melaknatnya. Allah marah dan melaknatnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adzabahu, dan Allah akan mengadabnya. Adzaban 'azima. Ada yang boleh baca lagi biar tidak ngantuk. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Nah, saya suratnya lupa lagi ya Ibu ya. Memang Al-Qur'an itu 30 juz ya Bu ya. Nah, surat An-Nisa ayat 93 Ibu. Surat An-Nisa 93 ya. Nah, ini akibat orang yang membunuh dengan sengaja. Makanya kita harus wanti-wanti. Jangan sampai mendingan orang mah ngelehan. Dalai sanes di zaman perang namanya mengalah lebih baik. Ya, betul? Ke orang mah pemaaf lah ya. Pemaaf, betul.
polisi menisur Pak kajantan bunuh ieu gara-gara ieu gara-gara sepele bunuh gara-gara puntennya gara-gara ya perut karena misalkan parkir lapangan parkir demi pemasukan kecil gitu kan wika saling jotos wika maot wika masyaallah uninga nu di kamar nu di Cimauku beres tuh anu ku geng motor masyaallah ibu itu gara-gara lahan masyaallah ya ini di kita di Kabupaten Bandung ya jangan sampai terjadi sama siapa yang tahu surat An-Nisa ayat 9 boleh Ibu Haji Masya Allah boleh ya Masya Allah kita dengarkan sautuha jamilatun silahkan. Ada yang artinya? Silahkan ya, sama artinya ya Bu ya. Dengar ya. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Masya Allah. Ya. Kita kalau ada misalkan lagi marah-marah, kita ingatkan. Jangan sampai karena marah bisa membunuh orang lainnya. Lanjut ini operator ini Pak Ipul asik ya ya Pak Ipul ini kayung nikah deui sih Pak Saiful ya langsung wakala riba. Nah ini punten PNS SK-na osok di bank upami tiasa begini nya osok di bank. Ari riba itu mah mana riba? Antara riba, naon artinya riba? Riba ma'nahu az-ziyadah. Riba mana az-ziyadah. Riba itu adalah menambah. Urang pinjam 1 juta ditambahan 100.000 jadi 1 juta 100.000. Urang pinjam 2 juta ditambahan 300.000 jadi 2 juta 300.000. Itu ya. Baik. Adakah di dalam Al-Quran berkaitan dengan riba? Surat apa ada yang tahu? Surat apa? Bagus. Surat Al-Baqarah. Saya baca ya Bu ya, biar saya baca ya. Ibu-ibu boleh baca, boleh buka. Saya tasbih sama ibu-ibu ya, boleh ya. Saya yang baca, tapi ibu-ibu menyimak. Silakan aplikasi handphonenya dibuka. Al-Baqarah halaman ketiga terakhir. Jadi kita buka Al-Imran dulu. Surat Al-Imran. Setelah itu ke belakang 3 lembar. Paling atas Al-Ladina. Ibu, Bu Haji, ayat berapa? Lupa. Surat Al-Imran buka, kemudian mundur biar masuk ke surat Al-Baqarah. Halaman ketiga terakhir. Al-Ladina 275. Baik. Siap? Dengarkan ya. Kalau misalkan saya salah dibetulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
yang paling tengahnya. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Betul? Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ta'lamun ta'lamun, betul? Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ya, camkan halaman terakhir ya, ketiga. Alladzina yaquluna riba la yaqumul ladina kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitun minal mas. Orang yang memakan riba itu seperti setan yang mabok lah, seperti itu ya. Itu ya. Jadi seperti setan. Orang yang memakan riba. Kemudian di dalam ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wattaqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jauhilah dari memakan harta riba. Fa illam taf'alu, apabila kamu masih memakan barang riba tersebut, fa'danu bihabi minallahi wa rasulih, maka kamu seolah-olah lamun kamu masih kena memakan barang riba, seolah-olah kalian menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasul. Silakan. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, ada yang artinya di hari ini. Ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dengarkan ya, biar bukan kata si Hasbi, bukan kata Kapolsek Margahayu, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mangga. Silakan. Agak keras Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah dengan waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, kamu mengetahui. Dan takutlah kepada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Ya, dan takutlah kepada suatu hari yang mana hari tersebut pasti akan tiba, dan semua orang pasti akan melihat apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Ya, baik membunuh, makan riba, apa Allah memperlihatkan. Nah, bagaimana kita kadang PNS masuk hese dengan kita berusaha, kita berdoa, mudah-mudahan Allah mempunyai solusi yang lain ya. Jangan sampai membenarkan kurang. Jangan, minimalnya hati menolak bahwa perbuatan kita ini salah, kita bertobat. Kalau bisa jangan. Alhamdulillah Pak Kapolsek, saya SK-nya masih di rumah ada. Ya, SK-nya betul. Mana naroskeun oge Pak, badai pinjam enggak mau. Gitu ya. Kita harus tahu, apalagi ibu-ibu sudah tahu. Tolong informasikan kepada suaminya. Karena memang namanya ibu-ibu ini tergantung suami. Mama, kumaha apa nih? Dari budakku mana? Cinta. Tapi diusahakan ya, diusahakan. Jangan sampai ini ya, jangan sampai memudahkan. Udah 5 menit lagi ya. Lanjut. Wa kalamal yatim, memakan harta anak yatim ya, tidak boleh ya. Jadi anak yatim tatkala misalkan
kakak kita meninggal, kemudian punya turunan, keponakan kita diurus sama kita, ya, jadi yatim, ya. Kemudian harta kakak kita ataupun anak tersebut, warisan tersebut malah kita dimakan, tidak boleh, ya. Nah, kalau seandainya kita makan, Allah murka, ya. Lanjut, watawala yaumil zahf, lari dari medan perang. Silakan tulis, ya, silakan. Jadi ini item-item yang kira-kira 7 perkara yang akan mencelakakan bagi pelakunya. Yang ke-6 itu lari dari medan perang. Ya, lari dari medan perang itu zaman dulu kan, kalau perang itu tidak boleh. Komandannya itu kan harus satu komando. Komando maju ya maju, tidak boleh. Kecuali lari dalam medan perang itu, ya, di dalam surat Al-Anfal itu ada 2 ilah, ada istisna. Kecuali mundur dalam rangka menyusun strategi. Kedua, mundur bergabung dengan pasukan lain. Itu boleh, ya. Di dalam surat Al-Anfal tadi ada nanti. Tidak usah dibaca lagi. Silakan buka surat Al-Anfal, ya. Nanti berkaitan dengan boleh apabila kita mundur dalam perang itu boleh. Ya, istisna, ya, karena memang waktunya. Jadi boleh kita mundur tatkala itu mundur untuk siasat. Kemudian kita juga boleh mundur tatkala kita bergabung dengan pasukan lain. Kita harus tahu diri. Pasukan musuh misalkan 100 orang, kita 10 orang. Kata hadis ini tidak boleh, kan? Maju. Itu mati konyol. Tidak boleh, ya. Ya, 5-5-nya kita bikin halaqah, bikin kumpulan, ada amirnya, harus taat kepada amir, kita musyawarah, kita mundur ataupun kita nyusun siasat ataupun kita gabung dengan pasukan lain. Supaya apa? Supaya kita juga menang, supaya kita juga selamat. Karena nyawa orang itu adalah berharga, ya. Oke. Yang terakhir, wah terakhir ini mah, ya, terakhir, menuduh perempuan muslimah berbuat zina. Jangan, ya, jangan. Di dalam surat An-Nur, ya, ada, ya, tidak boleh. Dan yang namanya orang yang melakukan zina di dalam surat An-Nur itu harus mendatangkan arba'ah 4 saksi, ya. Arba'ah syuhada, 4 saksi. Kalaupun misalkan sudah memenuhi 4 orang saksi, maka fajlidu, maka cambuklah samani jildan, yakni 80 cambukan, ya, orang yang berbuat zina. Ada yang zina muson, ada zina goib muson, ya, seperti itu, ya. Zina muson, zina nunaun itu. Ada zina muson itu zina yang dilakukan. Ada yang tahu? Zina muson sama zina goib berbeda. Lamun bujangan jeung bujangan berarti rada ringan. Tapi lamun geus ngarasaan, urang ngarasaan, ngaraosan, punten nya punya istri, pentingnya pamagatnya disebut nanti duda kan. Nah, upami istri atau ngarasaan raosna pamagat misalkan. Nah, itu ada disebutnya teh ada zina muson dan ada zina goib muson. Otomatis ancamannya juga lamun misalkan yang dilakukan oleh duda terhadap si A misalkan berzina, itu ancamannya lebih berat daripada orang yang masih bujang, karena busa godoknya itu sangat tinggi, ya. Mohon selingkuh. Tapi da anu bujangan oge selingkuh sanes. Henteu nya bujangan henteu. Henteu. Cina we. Anu selingkuh teh anu boga pamajikan, salakina ka batuna selingkuh teh kenging nya. Pagar. Lain pagar makan tanah sanes. Pagar tetangga seraja hijau, bukan pagar makan tanaman. Terus tuh pagar tetangga serasa tetangga mah hijau, matakan ibu-ibu. Lain pagar atupan ayeuna mah pagarna ge sok aya make nu hijau nya. Terus tuh mun atuh rumput sok salah. Ari kan pagar ge sok aya tumbuhan terus tuh. Nah, ya. Rumput tetangga lebih hijau. Makanya ibu-ibu supaya hijau diurus. Tong suami teh kakatanga we. Oh, nya teh kenging nya urus. Sing gelis. Ya, oke.
Siap. Nah, ibu-ibu misalkan supados nu badana salirana ageung kedah daek olahraga karsa olahraganya. Kedah hari tahun hayang tulis tapi makan. Ayo geus jam 8 penting oge kieu ngemi. Atuh pugu segede buntelan itu. Siga buntelan itu. Hari tahun hayang tulis tapi pas begitu putih harus diatur pola makan. Jam 7 maksimal makannya. Kalau bisa Rasulullah itu sunat sahur Daud, sunat Senin Kamis. Untuk apa? Untuk supaya badan kita menjadi sehat. Berat tubuh kita juga supaya stabil. Oh, udah mumpung loba duit, Pak. Ayo pagi-pagi nasi goreng, berang, padang, sakedik deui, goput, bakso. Iya, 2 jam deui somai. Oke, ya, dijaga, diatur. Kalau bisa sahur, ya. Oke? Itu barangkali Bapak dan Ibu. Lanjut. Ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Udah pas jam 11. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa sampaikan. Sebetulnya masih banyak berkaitan dengan rekam Dimas, tetapi Masya Allah waktunya yang terbatas, ya. Boleh pantun? Boleh? Jakarta kota yang indah. Di sana ada istana presiden. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan 100%. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.